Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Tidak Takut dan Gentar. Mari sebelum kita lanjutkan pembacaan dan perenungan firman, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami, dan kami boleh ada dalam keadaan yang baik pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat pembacaan dan perenungan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami boleh lakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Boleh menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami sendiri, tetapi juga kami boleh bagikan kepada orang lain dan menjadi berkat juga bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut pemberitaan firman-Mu atau pembacaan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 27 ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Untuk firman Tuhan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan atau di tempat yang gelap, dia tidak tahu apa yang akan terjadi yang datang menghampirinya. Siapa yang akan menyerang? Bagaimana dia menyerang? Dengan cara apa dia menyerang? Orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu jalan yang dia lalui. Apakah jalan itu berlobang yang akan membawa dia celaka? Atau juga jalan yang berbatu yang juga akan membawa celaka bagi kehidupannya? Sehingga di dalam kegelapan ada kebinasaan dan ada celaka. Tetapi kita yang hidup bersama dengan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, hidup di dalam terangnya Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kita tahu orang yang berjalan dalam terang. Kita tahu apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita tahu dari mana serangan itu datang. Kita tahu bagaimana serangan itu datang menyerang kita. Kita tahu di mana ada lubang dalam jalan kita, sehingga kita mungkin bisa menghindari atau dapat melaluinya. Bagaimana cara kita harus melaluinya. Demikian pun apabila kita berjalan di jalan-jalan yang berbatu, kita tahu bagaimana cara untuk melangkah karena kita berjalan di dalam terang. Nah, orang yang percaya juga, anak-anak Tuhan, hidup di dalam benteng pertahanan yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dia tidak perlu gentar karena dia percaya ada benteng yang dapat melindunginya dari segala macam bahaya atau serangan. Dengan cara bagaimana anak-anak Tuhan hidup di dalam terang dan hidup di dalam benteng? Ayat keempat katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dengan cara apa kita hidup di dalam terang dan hidup di dalam benteng? Ayat keempat katakan, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Atau yang di ayat 5, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dalam ayat 5, diam
di pondoknya, diam di kemahnya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup adalah bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga di dalam rumahnya Tuhan, bukan berarti kita harus tinggal di gereja sepanjang waktu, tidak. Tetapi kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kita akan hidup di dalam terang dan kita akan hidup di dalam benteng. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita di ayat 5 tadi sampaikan, Dia akan melindungi kita apabila kita ada dalam rumahnya. Apabila Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dan juga ada tempat persembunyian apabila kita tinggal di dalam kemahnya. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah, tinggal di dalam pondok, tinggal di dalam kemahnya Tuhan, tidak akan takut dan gentar, karena ada keselamatan, ada perlindungan, dan ada tempat persembunyian. Di ayat 5 yang bagian terakhir, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Terhadap apa kita diangkat ke atas gunung batu? Dari ombak-ombak yang menyerang. Kita tahu kalau di gunung batu kita tidak akan goyah. Kita selalu akan kuat. Oleh sebab itu, biarlah kita diam di rumah Tuhan seumur hidupmu, menyaksikan kemurahan Tuhan selalu. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, ombak kehidupankah, serangan-serangan dari luarkah yang hendak menarik kita keluar dari jalan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita terang keselamatan. Tuhan akan memberikan kepada kita benteng kehidupan, memberikan perlindungan yang sempurna bagi kehidupan kita, dan menikmati bait-Nya. Terjemahan lain katakan, kita merenungkan firman-Nya. Renungkan firman ini setiap waktu. Tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 tadi sampaikan bahwa tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah. Dan kita tidak akan takut dan gentar dalam menjalani kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumahnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.